Denpasar 31 Januari 2026 di balkon Hotel Ibis Denpasar. Pagi yang alhamdulillah cerah, ada mendung sedikit. Mudah-mudahan tidak hujan ya, agar kita perjalanan ke Desa Adat Pangalipuran hari ini bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian nanti ke GWK dan di pantai. Kita dari Rembang, rombongan PKBM, keseluruhan PKBM ikut. Dan saat ini yang kita tunggu-tunggu sejak lama ya, di ke Desa Adat Pangalipuran Bali. Sudah lama ingin ke sana untuk melihat dari dekat bagaimana desa itu dibuat menggunakan arsitektur adat Bali, arsitektur yang jejak genetiknya berasal atau diturunkan dari arsitektur Majapahit ya. Sebelum kemudian di Pulau Jawa ada perubahan dalam seni arsitektur menurut Islam ya. Sejak arsitektur Hindu itu memiliki ciri khas yang menarik untuk kita amati, dan saya berusaha untuk mengambil yang baik dari yang ada, yang sudah kita terapkan di Pulau Jawa zaman-zaman Majapahit, zaman-zaman sebelumnya ya. Dan untuk itu kita ingin lihat langsung bagaimana mereka bekerja, arsitektur itu berfungsi, dan bagaimana sisi-sisi budaya yang ada di dalam arsitektur itu. Kita akan lihat dari dekat bagaimana menerapkan atau mengambil kebaikan dari arsitektur di Desa Adat Pangalipuran itu untuk bisa kita ambil, bisa kita tiru, bisa kita kebaikannya bisa kita tiru dan kita serap dalam desa adat yang ingin kita susun, ingin kita bangun, yaitu Desa Adat Bahari di Nusantara ini. Hal yang selalu kita pikirkan adalah mengambil yang baik dan mempertahankan yang sudah baik ya. Mempertahankan yang sudah baik dan mengambil yang baik, itulah prinsip-prinsip yang kita junjung dalam hal apa saja, kaitan dengan fikih, kaitan dengan semua kebijakan-kebijakan kita ya, strategi kebudayaan kita. Jadi dengan mengambil kebaikan itu, tapi dengan menyesuaikan diri dengan keislaman kita, dengan nilai-nilai Islam kita, saya kira akan sangat jadinya lebih baik ya. Desa Adat Bahari tidak bertentangan dengan agama Islam, itu yang penting. Dan kedatangan kita ke Pulau Bali ini, pulau yang tidak lain adalah pulau kita, Pulau Nusantara. Ini merupakan langkah yang betul-betul dekat bahwa kita ingin kebaikan-kebaikan dalam Desa Adat Pangalipuran itu khususnya ya, dan kebaikan-kebaikan dari Bali akan kita terapkan, kita susun ulang, kita jahit ulang hal-hal yang dulu pernah retak di masa lalu. Kita coba untuk sulam lagi, kita jahit lagi menjadi Desa Adat Bahari, sebuah desa adat yang terbuka, yang kulturnya rasional tetapi menggunakan sisi-sisi pelestarian ya. Bahari itu kan kuno, tapi kuno sifatnya abadi, yang indah, yang
yang juga selalu mengikuti sains ya, sains budaya peradaban kita susun di sini di Nusantara ini ya, dan kita mulai dari Rembang. Kita juga akan menemukan nanti kalender bahari yang kalender Saka Bali ya. Biasanya kalau ke Bali memang saya mencari kalender Bali, walaupun kita biasa untuk beli di online. Kita mumpung di Bali ya kita cari di Bali. Kalender Saka Bali beda dengan kalender Bahari Nusantara, berbeda ya. Kita kalender Bahari kan bukan kalender agama tapi kalender kerja, sedangkan kalender Saka Bali itu kalender Hindu. Ada sisi-sisi yang berbeda dan kebaikan-kebaikan di situ tentunya kita serap dalam kalender Bahari, dan kita tidak ingin berlarut dalam sesuatu yang kontroversi, sesuatu yang kita tidak bisa pegang kendalikan ya. Jadi dalam kalender Bahari itu kita susun sesuai hal yang terkendali oleh sains ya. Kita ingin apa yang kebaikan dalam kalender Saka Bali kita ambil, kita serap, namun sisi-sisi yang sifatnya keagamaan yang bagi Muslim Jawa, bagi Muslim Nusantara itu tidak diterima ya, kita tentunya tidak kita ambil, walaupun sifatnya kita bukan adopsi menerima kalender Bali total, tentu tidak ya, sama dengan kalender Bahari juga tidak menerima total seluruh kalender di dunia ya. 150 kalender tidak kita ambil semuanya ya. Kita hal-hal yang sifatnya baik, sifatnya tentunya kita punya keterikatan, punya ikatan-ikatan, punya persinggungan ya, titik temu dari berbagai kalender, walaupun kita tidak meniru langsung, tetapi di dalam banyak kalender itu mau tidak mau memang harus mau atau tidak mau, kenyataannya memang satu sama lainnya dari beberapa kalender itu memiliki titik temu yang bisa dikatakan turunan atau tiruan atau apa gitu ya. Yang jelas walaupun kita tidak bermaksud meniru, tapi pada kenyataannya apabila ada titik temu, ada kesamaan-kesamaan ya, kita akan dengan rendah hati mengatakan ya bahwa kalender itu merupakan ada unsur-unsur turunan ya dari kalender-kalender kuno 10.000 tahun yang lalu, kalender batu, kalender matahari, kalender bulan ya, kalender yang itu merupakan fakta ya. Kenyataannya memang ada kesamaan-kesamaan. Kita harus rendah hati mengatakan bahwa banyak kalender di dunia ini sesungguhnya adalah meniru dari kalender-kalender yang lain, walaupun tidak bermaksud meniru utuh, tapi juga melengkapi ya, melengkapi. Kalau saya sendiri tentunya kita tidak meniru ya, tapi berbeda dari kalender-kalender yang lain, namun ada beberapa hal yang memiliki titik temu ya. Temuan-temuan kita ini memiliki titik temu dengan kalender-kalender yang lain, termasuk kalender Saka Bali. Nah, hari ini kita saksikan nanti kalender Bali yang akan kita cari, juga desa adat Pangalipuran dan kultur masyarakat Bali umumnya, arsitekturnya ya. Nah, kalau di Denpasar ini memang kota industri mungkin ya, kota modern yang ada di sini ini, jadi arsitekturnya tidak berbeda dengan kota-kota provinsi ataupun kota-kota besar di dunia ya, banyak arsitektur yang biasa. Ini saya bersama istri, kita akan bareng-bareng ke desa
adat Pangalipuran, ke GWK, dan kemana satunya Bu? GWK, Desa Adat Pangalipuran, satunya mana? Pantai? Pantai Arjuna? Ya, nanti kita akan ke sana bersama teman-teman kalau rombongan satu bis ya. Itu bisnya yang warna merah ya, yang warna pink atau apa itu. Nah, itu yang bersebelahan itu bisnya. Kita nginep 2 malam di sini. Ya. Dari Hotel Ibis, dari balkon Hotel Ibis ini kita rekaman dan manjatkan doa kita semoga selamat, perjalanan aman, lancar, berhasil. Kita akan update lagi nanti info selanjutnya dalam kunjungan kita ke Pulau Dewata Bali. Bismillah, maju terus, selamat, semangat.